Tanulah muak. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat itu, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Azab kabar gembira kan tak tu dah. Tak. Tapi karena sudah bosan, muak Allah kepada orang yang enggar membayar zakat, beri kabar gembira kepada mereka. Maksudnya apa? Bahawa neraka itulah tempat yang paling menyenangkan untuk orang yang tak mau membayar zakat. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, fi babiz zakah, bab masuk kepada babuz zakat, bab tentang masalah zakat. Ini kajian kita hari ini masuk kepada pembahasan hadis tentang masalah zakat. Kalau orang kayo yang pencikik malihnya mengaji kau sebenarnya, karena bagaimanapun beko pasti wak kanai beko katanya. Zakat perkara yang wajib, yang kedudukannya sama dengan salat. Sama dengan salat, mengucap dua kalimat syahadat, salat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat, haji, puasa Ramadan, haji. Jadi zakat termasuk bagian daripada itu. Itu dia. Mahwal Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itta'iz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajju fi baitillahil haram. Kedudukan kewajiban zakat setelah salat. Salat zakat sama kewajibannya itu. Maka orang banyak yang tak tahu bahawa dianggapnya zakat ini perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Perkara seperti perkara salat sunat rawatib. Tidak. Zakat itu perkara yang wajib sekali, wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dikeluarkan. Maka wal wasaya, mesti seseorang tu harus ada dia wasiat. Kan orang yang akan meninggal dunia, dia dianjurkan untuk berwasiat. Dalam kajian kita dianjurkan berwasiat. Kapan dianjurkan orang itu berwasiat? Apabila dia sudah masuk kepada muqaddimah mati. Mati ada muqaddimahnya. Ada. Apa muqaddimah mati? 3 muqaddimah mati. Pertama, muqaddimah daripada mati adalah sakit. Sakit muqaddimah mati. Maka orang-orang yang sakit itu, ketika kita Allah beri sakit, berarti kita sudah masuk kepada fase muqaddimah mati. Muqaddimah mati sakit. Maka banyak orang yang mati itu diawali daripada sakit. Kebanyakan. Kalau dihitung persennya menurut hadis Nabi itu dan menurut realnya, orang yang mati tiba-tiba mendadak saja dengan mati dimuqaddimahkan dengan sakit, lebih banyak mati yang dimuqaddimahkan dengan sakit. Makanya sakit itu termasuk muqaddimah mati. Jadi orang sakit muqaddimah mati. Pokoknya kalaulah masuk kita ke rumah sakit tu, berarti itulah tanda dokek ke mati lah. Sumbek wasiat lah. Begitu dia. Dianjurkan kita buat wasiat. Wasiat yang paling bagus itu adalah wal wasiyatul imaniyah, wasiat perkara iman. Makanya Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad punya kitab, bagus sekali kitab beliau, namanya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Nasihat tentang agama, wasiat tentang iman. Jadi nasihat tentang agama, tiba wasiat tentang iman. Dianjurkan kita berwasiat. Masuk kita ke rumah sakit, tulis surat wasiat. Apa wasiat kita? Tulis di situ. Kebanyakan orang kita berwasiat ni banyak tentang harta saja. Kebun sawit yang di situ untuk si anu, kebun sawit yang di situ untuk si anu, kebun karet. Kita taunya wasiat itu tentang harta. Padahal ada wasiat yang paling mahal, dan wasiat yang hakikat itu adalah wasiyatun imaniyah, wasiat tentang iman. Apa wasiat tentang iman? Tulis di situ. Nah, nanti setelah ayah meninggal dunia, salat 5 waktu jangan tinggalkan. Salat 5 waktu ke masjid, rajinlah membaca Quran, duduklah di majlis ilmu. Itu yang wasiat pada hakikatnya. Tapi kebanyakan kita buat wasiat
cuman wasiat itu untuk harta saja. Jadi sakit termasuk mukaddimah mati. Jadi wak sakit tu sebenarnya mati lah tu. Cuman banyak kita kadang tak apa namanya istilahnya tu berlupa-lupa kan sakit itu, seolah-olah lunjuk ke mati lah gitu. Yang kedua mukaddimah mati itu adalah tidur. Tidur mukaddimah mati, lalu mukaddimah mati. Maka kalau papa ibu-ibu nak banyak lalu tu berarti lama undang-undang mati tu. Subuh lalu je, beku maghrib lalu je, beku siang lalu je, balik dari masjid lalu je. Itulah lah separuh mati di bapa-bapa ibu-ibu tu. Makanya Nabi SAW tidur Nabi cuma 3 saja. Tidur qailulah sebelum zuhur 1 jam, tidur setelah isya menjelang tahajud, tidur setelah tahajud menjelang subuh. Itu saja tidurnya Rasulullah SAW. Tidur mukaddimah mati. Maka kalau kita acak-acak mengantuk tari Jumatur rasanya nak lalok saja, tu rasak-rasak lah tapi kain gitu. Nak ke mati mungkin lah. nak lalok tari aja pun nak lalok nak ngantuk tari. Lalok tu mukaddimah mati. Baca doa akan lalok, apa doa akan lalok? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama engkau ya Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati. Mana mati? Lalok. Doa bangun tidur apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana setelah mematikan kami. Jadi awak mati tadi, malam mati, ahyana Allah hidupkan kita kembali, ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka oleh kerana itu tidur tu mukaddimah mati. Ini. Maka para ulama dulu mengurangkan tidur, apalagi Imam Nawawi. Kita baca tabaqatnya Imam Nawawi, biografinya Imam Nawawi ada dalam satu kitab namanya kitab Tabaqat Syafi'iyah, 14 jilid Tabaqat Syafi'iyah namanya, karangan Imam Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu 2 tahun, pernah Imam Nawawi selama 2 tahun itu tidak tidur kecuali tidur dalam keadaan duduk. Dalam arti kata 2 tahun tak pernah punggung Imam Nawawi beralaskan lantai, tak pernah. Jadi Imam Nawawi itu tak pernah, kalau bahasa kita pun lurin pinggang lu nya kan itu kan. Padanya kalau lo tu melurin pinggang cik lu. Imam Nawawi melurin pinggang tu tak pernah selama 2 tahun. Duduk tagak berjalan, buang hajat 2 tahun tu. Waktu Imam Nawawi matarakal kitabuh, tidak pernah Imam Nawawi meninggalkan menulis dan mentelaah kitab illa kecuali cuman sekadar illal qadaul hajat, pergi ke WC nya, pergi ke WC buang hajat, ambil duduk balik telaah balik. Sampai saking itu Imam Nawawi rahimahullah, maka beliau jadi ulama besar. Untuk makan pun tak sempat, tak ada waktu untuk makan, tak ada waktu beliau karena mentelaah kitab. Jadi makan Imam Nawawi macam mana caranya? Disuapkanlah oleh adik amaknya, makciknya. Kalau awak makcik awak lagi makciknya, makciknya disuapkanlah makanan. Berapa lamanya? 2 tahun namanya. Selama 2 tahun itulah Imam Nawawi banyak memperoleh ilmu. Maka bergelarlah beliau dengan mujtahid fatwa dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Nawawi kalau ngantuknya duduk macam tu aja beliau. Nah, bangun nanti beliau ulang pula lah lagi menulis. Nah, beliau ulang menulis kembali, beliau ulang mentalaah kitab. Nah, karena tadi itulah dia, bahwa tidur tu mukaddimah mati. Ha, ngek-ngek itu tu. Mana orang kalalok kena aku ke mati dan aku ajak edi wak lalok tu. Ngaji lalok je tadi ndak puai lalok bapak ibu. Ceramah je lah ustaz tu nya lalok yon. Ndak lama ceramah ustaz tu don. Nama ceramah tu yo kau tukang lawak tu ya lama, ada lama ndak lama. Tukang hibur dia ada lama ndak lama ceramah kadang. Ndak lama ustaz tu dah pengurusnya tukarlah nya data. Penceramah beda jo pelawak.
beda aja penghibur. Kalau penghibur lah doa lama je indak. Kalau penceramah tu ndak kena dulu lama ada penyakit awaknya sabik sadodo ustaz tu. Pai beko kanai je le, pai usuk kanai je lah, ndak nak datang ke masjid tu dah nyampun tukar awak saya sabik ustaz tu tarik gini. Jadi mukaddimah tidur, mukaddimah mati termasuk tidur. Para ulama, banyak ulama-ulama kita baca tidak banyak tidur. Ada satu lagi namanya itu yang disebut dengan gurunya Buya Canduang. Ada mengatakan sahabatnya Buya Canduang namanya Buya Salim. Pernah saya ceritakan Buya Salim bergelar Angku Karuang namanya gelarnya. Saya berguru kepada murid beliau usianya 95 sudah wafat, Abuya Amran As-Samad. Jadi Buya Karuang ni kenapa dia bergelar Buya Karuang? Karena hafal hadis sekaruang. Sekaruangnya hafal hadis, berapa banyak sekaruang hafal hadis. Sehingga Buya Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ditanya ketika itu oleh orang tentang masalah hadis. Buya Canduang bilang, nampak Buya Salim Angku Karuang tadi sedang lewat. Itu Angku Karuang, tanya kayaknya. Langsung tanya ke Angku Karuang tadi, ada permasalahan medeko-medeko, ada hadis Nabi? Lain, keluar cik hadis Nabi. Itu bernamanya Angku Karuang namanya. Ada kini. Kini jangan akan angku karuang, angku goni nang kecil nang 10 kilo tu ndak jodoh gini. Angku sekilo ndak ya lagi ni. Begitu ni. Kenapa? Ambo dengar daripada Buya Syekh Amran As-Samad gurumu, beliau Buya Karuang tadi itu tidak pernah tidur beralaskan bantal. Bantal kapalo yang kena. Jadi apa? Tiuknya lalu itu kadang disediakan dia orangnya meminta kalau ingin tamu ke tempat orang, dia agih dulu dengan apa istilahnya kini itu kerambi, kelapa begitu ni. Jadi tidak bisa lalu lama. Pertamanya kareh, yang keduanya bulik. Baru saja mulai ke apa? Kata golek pula lek. Mulai-mulanya duduk menghafal hadis lagi. Begitu ni. Itu orang-orang dulu mujahadah daripada ulama-ulama dahulu. Kita hari ini tidak. Maka untuk mencari ilmu sebenarnya memang tidak boleh berlezat-lezat atau bernikmat-nikmat dengan fasilitas atau makanan. Tidak. Kita baca siapa itu Imam Abi Hanifah bin Nu'man, siapa si fulan, siapa si fulan, tidak. Maka saya termasuk orang yang tak setuju kalau ada anak-anak pesantren hari ini tidur di ruang ber-AC, di kasur yang empuk, spring bed, bayarnya sekian mahal, hasilnya tidak akan sama seperti hasil orang-orang yang bermujahadah. Ustaz, fasilitas itu penting, tapi bukan jaminan. Tidaklah jaminan anak yang sekolah di pesantren modern yang begitu hebat dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah di pondok gubuk biasa saja. Tidak menjamin orang ini lebih hebat dibandingkan dengan anak-anak yang di bawah gubuk itu. Karena kalau kita baca hasilnya ilmu itu bil mujahadah. Bil mujahadah harus ada kesungguhan kita baru kita mendapatkan ilmu. Itu dia. Tapi kalau tidak ada mujahadah, itu ilmu susah untuk menempel ke kita. Namun dengan kita berusaha, harus ada usaha datang ke masjid, bangun pagi hari mujahadah melawan ngantuk, bangun pagi hari mengambil wuduk, bangun pagi hari mandi, melawan mujahadah. Tak sembarang orang yang bisa jaga pagi hari macam bapa ibu hari ko. Kalau ada orang bisa, mungkinlah penuh masjid. Hitung berapa jumlah rumah yang ada di dekat sini, dekat dengan radius yang ada di dekat masjid. Kalau seandainya semua orang bisa bangun subuh hari, semua orang bisa mujahadah bangun di pagi hari, maka masjid seperti salat Jumat. Tapi kenapa? Karena tak bisa orang bangun di pagi hari. Maka tidur termasuk muqaddimah mati. Kemudian maka itulah dianjurkan sebelum kita tidur buat wasiat. Tulis wasiat. Apa wasiatnya? Ya mungkin wasiat tentang perkara iman itu saja cukup penting itu. Wajibkah wasiat itu dilakukan oleh anak atau ahli waris? Dua khilaf. In amkana, jika memungkinkan untuk dilaksanakan wasiat, jika mungkin untuk dilaksanakan wasiat maka dilaksanakan. Jika tidak, la ba'sa bih, maka melakukan wasiat bagi ahli waris itu hukumnya mubah, tidaklah sampai ke tahap wajib. Walaupun harta tadi pun tak boleh lebih daripada sepertiga. Umpama kita punya harta 600 juta, akan meninggal dunia, akan tidur, kita tulis wasiat
kita tulis wasiat kata kita itu 600 itu 400 juta serahkan ke masjid, hibahkan ke masjid. Meninggal dunia gitu, dapat kertas itu dah anak. Wajibkah anak mengambil 400 juta itu kemudian diberikan ke masjid? Tidak. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Itu sudah lebih daripada sepertiga daripada harta yang ia miliki. Atau seumpama ada anak berwasiat, nanti ketika abah meninggal dunia, nanti abah kuburkan di samping kuburan mak. Mak-nya meninggal di Baqi', dikuburkan di Baqi' di Madinah. Abahnya meninggal di Pekanbaru. Wajibkah sang anak membawa abah dan ke Madinah ke Baqi'? Tidak. Maka oleh karena itu wasiat adalah perkara yang sunnah, tapi melakukan wasiat, memenuhi wasiat perkara yang mubah. Tulis dari amak asudek, amak kini letak rasa sakit. Beku kalau amak meninggal dunia, jangan sampai abah awak, ayah awak tu nikah je orang tak. Calik pacik ikoyo itu tak wajib. Tak wajib untuk kita apa kan? Untuk kita pegang. Muqaddimah mati yang ketiga adalah safar. Musafir, perjalanan itu muqaddimah mati. Maka orang yang melakukan safar itu berarti dia sudah melakukan bagian daripada kematian. Jadi wajar kadang nampak di kita orang tabrakan, kemudian apalagi ya seperti kawan kita yang ada yang baru dari nak berangkat baru ke Tembilahan, tiba di Pulau Lawan kanai kawan kami sekeluarga, anaknya, istrinya, mertuanya, tapi alhamdulillah selamat, dia tidak meninggal. Yang meninggal yang mobil satunya lagi tabrakan beruntun. Doa sudah dibaca, zikir sudah dibaca dalam perjalanan, tapi karena memang safar perjalanan itu adalah muqaddimah mati, ya kadang kita berisiko menerima bagian daripada risiko itu. Tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Sedekah tadfa'u lil bala, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu kan bagian daripada yang penolak daripada bala, menolak daripada bala sedekah. Jadi safar muqaddimah mati. Makanya sebelum orang melakukan safar, dianjurkan orang tadi untuk menulis wasiat. Awak nak pergi ke Mekah berangkat umrah, awak nak pergi ke Mekah berangkat haji, dianjurkan menulis wasiat. Dianjurkan menulis wasiat, tulis wasiat ini dianjurkan. Kenapa? Karena 3 muqaddimah daripada mati tadi. Lai tekan tegur tu ya. Lai. Yang pertama tadi apa? Sakit. Yang kedua lalok tidur. Yang ketiga safar. Zakat, babu zakah. Jadi zakat bagian daripada suatu perkara yang wajib. Tazkiyah bersih. Zakaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh telah menang man orang zakkaha. Zakkaha ay tahharaha, yang telah mensucikan. Apa yang dia sucikan? Harta ia sucikan dari yang haram, badannya ia sucikan minal ma'asi wasyirk, daripada maksiat dan kesyirikan dan dosa. Jadi awak mengeluarkan zakat tu, memang harta yang kita keluarkan, tapi dosa awak bersih. Harta bersih. Kalau ada harta yang haram, harta syubhat, atau bawa langsung ke situ. Awak nak tahu harta gitu kadang ada harta syubhat. Ada harta syubhat kadang. Tak boleh kadang hantar yo hak awak entah hak orang, nak tentu di gitu tu. Kita masuknya ke hak awak. Awak ambil saja hak awak. Ada hak. Jangan sampai kata mengatakan anda ada harta haram. Tu tengok dalam doa salat duha kan ada itu. Allahumma inna duha ka wa baha ka wa jamalaka. Apa kata? Wa in kana fil ardi faqadidha wa in kana fis samai fan wa in kana harraman fatahirha. Bukan fahallilha. Dan jika adalah harta itu harta haram, maka sucikanlah, bukan halalkanlah. Nak. Kalau haram dihalalkan tu beda ya. Tapi haram maksudnya kalau ada haram,
Kalau ada dosa, kalau ada maksiat, kalau ada syubhat, fatahhirha, maka sucikanlah. Maka itu guna zakat. Jadi zakat bentuknya harta yang kita keluarkan tapi mensucikan dosa daripada maksiat. Nah, cuman kita banyak tak tahu. Kita banyak beranggapan ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita habis, harta kita bersih, kita lupa bahwa dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat ini mesti harus kita keluarkan. Nanti kita ada beberapa jenis-jenis zakat yang wajib. Nanti akan tahu kita bapak-bapak yang punya sawit ke wajib zakat tak? Ada nanti itu. Kalau wajib macam mana cara mengeluarkannya? Selama aku macam mana dikeluarkan tak? Di alun tantu tak kami keluar ustaz entok-entok aja ni kan. Pas pengajian tentang zakat sawit tu besok banyak yang tak datang. Kenapa boleh terbayang nak nyukukan keluar aku kan? Apalagi sawit sedang mahal gini. Pas pula mengaji je ustaz, wajib je ustaz ke zakat sawit. Pemerintah kita termasuk Basnas, sawit tu kalau diberlakukan wajib zakat lah oleh, tapi katanya pemerintah katanya Basnas mewajibkan kata dia. Itu mungkin untuk Riau saja lah, mungkin tak ada orang miskin mungkin itu. Berapa banyak petani-petani sawit gitu. Dikiaskan dia ke mana nak dikiaskan, nanti kita tengok apakah sawit itu memang wajib zakat atau tidak. Sampai hari ini ada zakat profesi lagi di kita. Zakat profesi, zakat gaji. Zakat gaji dikeluarkan juga zakat. Nanti akan sampai kita ke pembahasan ini. Wa qala ta'ala wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa dia? Alladzi la ya'tuna zakah, orang-orang yang tidak mendatangkan, yang tidak menunaikan mereka akan zakat. Jadi yang tak niat menunaikan zakat tu musyrik. Maka Sayyidina Umar marah, Sayyidina Abu Bakar marah, menjemput ke rumah dengan apa? Dengan pedang. Ikut tak ada digintong. Maka zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab tak ada orang miskin. Kenapa zakat dijemput ke rumah pakai pedang? Polisi menjemput zakat ke rumah, tolak ada orang tak bayar zakat. Ada daftar zakat si fulan lah, fulan ko punya kebun sekian, fulan punya kebun sekian, fulan punya kebun. Dan si fulan ko ada bayar zakat tahun golena. Tiba je ke rumah menjemput zakat kita. Polisi. Bagaimana? Bayar tak zakat? Terpaksa dibayar. Maka zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab tak ada orang miskin. Dijemput zakat ke rumah. Begitu ni. Qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Dan jangan kalian mengira orang-orang yang bakhil mereka terhadap apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka itu ada kebaikan untuk mereka. Orang-orang Allah beri harta, orang-orang Allah beri nikmat, jangan kalian anggap kecil Allah inyo elok orang tu ada kebaikan baginya. Nah, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kejelekan dan kemudaratanlah bagi mereka. Dia apa buruk mereka mendapatkan harta? Kenapa mereka menjadi azab ketika mendapatkan harta? Bisababil bakhilin al-imsaqul maktiniyatin amma la yastahiqu. Imsak, bakhil dan menahan harta daripada mengeluarkan zakatnya. Jadi Allah lah mengatakan seperti ini. Jangan kalian kira orang-orang kaya, orang-orang banyak harta itu elok bagi mereka harta mereka. Belum tentu. Wala tahsabannalladzi, jangan kalian kira orang-orang ya Allah beri harta banyak, mereka bahagia, mereka gembira dengan harta. Tak. Wa yabkhalun, mereka orang-orang yang bakhil. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kejahatan dan kejelekan yang ada pada diri mereka. Ni orang kaya, wak sangko ni mantap dapat tu kan. Orang kaya pitinya banyak lah, inyo punya dunia gini tu. Tapi bakhil, tak ada kebaikan untuknya. Bal syarrul lahum, justru mudarat, justru kejahatan atau kejelekan yang ada pada dirinya. Orang kaya gadang lu ujiannya ujian harta orang kaya. Awalnya kan masjid perlu bantuan, dia pergi masjid bantuan 50 juta.
besoknya para uluju masjid dikirimkannya 60 juta, besoknya para uluju masjid dikirimkannya 100 juta, akhirnya terkumpul 210 juta, 210 juta. Besoknya lama setelah itu, 6 bulan setelah itu nyetagih bila masjid membayarkan hutang kambo kecil. Hutang apa kata pengurus? Yang ambo bantu petang tu tak cuma-cuma tu doh, memang hutang tu kata ni. Hutang apa? Itu pinjaman kata. Jadi wajib dibayarnya. Begitu ni. Ambo pribadi Pak mengalami Pak. Tak ada hitam di atas putih hutang, tak ada. Hutang mana hutang? Tak ada hitam di atas putih, tak ada hutang. Dia transfer ke rekening masjid, jelas bunyinya transfer sumbangan. Seperti biasa, tidak ada keterangan. Banyak orang kan, orang transfer ke rekening masjid 10 juta, ada orang transfer ke rekening masjid 20 juta, ada orang transfer ke rekening masjid 5 juta. Tak ada keterangan. Tiba-tiba lah berlonggok aja, tiba-tiba kapan ni dibayar hutang katanya. Apa nak terkejut awak dia ni. Itu penyakit orang kaya. Artinya disebutkan, jangan kalian kira khairul lahum, kebaikan bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu satu kejahatan daripada mereka. Justru itu yang akan memberi mudarat kepada mereka. Faqala, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Faqala, apa kata Nabi? Iyyakum, hati-hati dengan kamu, wasyuh, hati-hati dengan kamu tentang bakhil, kikir. Kata Nabi, fa innama halaka man kana qablakum bil syahhi, hanya saja orang-orang yang sebelum kamu Allah hancurkan mereka dengan kikir. Amrahum bil bukhl, mereka bakhil. Hati-hati, bakhil itu membawa kalian kepada sesuatu yang binasa, sehingga Allah binasakan kalian dengan sebabkan bakhil. Jadi zakat itu suatu perkara yang wajib, dan yang kita keluarkan itu adalah bagian daripada danas. Danas ini kotoran. Maka kalau tidak awak keluarkan kotoran, banyak kotoran di kita. Kalau nak kita bersihkan kotoran. Akhirnya bagaimana? Fi batnil mumtila, orang ketika banyak kotoran, maka kotoran itulah yang akan mengisi daripada tubuhnya. Maka keluarkan zakat. Kita banyak menganggap zakat yang wajib itu cuma zakat fitrah sekali dalam setahun. Nak zakat harta ke mana? Kemana kita bawa zakat harta? Wajib dikeluarkan itu. Wajib. Zakat harta wajib. Berapa zakat harta? Tentu dengan hitungan hemas. Nanti akan ada pembahasan kita dalam masalah itu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, jadi orang-orang Yahudi termasuk orang-orang non-Muslim ketika di Madinah dituntut mereka untuk membayar jizyah namanya. Mungkin zakat tidak diwajibkan mereka, tapi mereka diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini samalah dengan pajak lah di kita begitu. Jadi pajak, kalau mereka sudah membayar pajak, sudah mereka selesai. Gitu dia. Jadi di negara kita seperti itu juga kan. Ada pajak, ada zakat. Orang yang sudah membayar zakat, maka dimaafkan pajaknya, begitu dia. Cuman apakah ini berlaku atau tidak? Tapi memang hukum di negara kita sudah berlaku seperti itu. Cuma apakah orang kita pernah mencoba mempraktekkan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi zakatnya ke Basnas, bukan zakat ke perorangan. Zakat ke Basnas, baru setelah dapat surat resmi dari Basnas, kita ajukan ke perpajakan, maka kita bisa dapat apa bahasanya, dapat pengurangan pembayaran pajak disebabkan karena kita membayar zakat. Itu undang-undang di negara kita. Cuman apakah ada yang mencoba mempraktekkan atau tidak? Ada yang mencoba? Kalau ada yang mencoba, katanya itu undang-undang yang sudah berlaku di negara kita. Yang membayar pajak, maka yang membayar zakat,
zakat, maka ada pengurangan dalam pembayaran pajak. Bahkan bisa dihapuskan dalam pembayaran pajaknya dengan dia membayar zakat. Tapi zakat itu dibayar ke Basnas. Awak banyak gini ko yang apa namanya itu, yang krisis kepercayaan kepada Basnas. Banyak sekali. Saya berapa orang yang saya kenal, ada 3 orang yang saya kenal. Masing-masing punya zakat 10M setiap tahun. Yang satunya 5M, yang satunya 5M. Setiap tahun mengeluarkan zakat. Orang Sumatera Barat, tinggal di Riau, di Pekanbaru. Punya zakat, yang satu bapak tu 10M, yang satunya 5M, yang satu 5M. 3 orang. Saya tanya, kemana mengeluarkan zakat? Kata dia, ya kepada person saja. Ada orang-orang, ada anak-anak yang berangkat ke Mesir, kita rekomendasikan ke beliau, beliau bantu. 30 juta per orang berangkat. Ada orang yang sakit, saya rekomendasikan ini. Enggak ke Basnas? Enggak, katanya. Enggak, ni mau ke Basnas dulu. Dulu saya ke Basnas, kata dia. Kata Pak Haji tadi. Dulu mau ke Basnas, katanya. Tapi setelah baru awak magian zakat, baru buruk sangku awak jadinya, katanya. Mungkin tak piti awak dah, katanya. Baru awak magian mentransfer piti zakat awak tu kayaknya besoknya nampak ada awak malioto barunya orang Basnas kayaknya. Memang mungkin tak piti ya Pak Haji udah, cuman itu risikonya kalau awak kerajo di tempat-tempat yang modern itu risiko tempat fitnah itu. Semenjak itu borek aja hati yang mau mengeluarkan zakat ke Basnas lagi, kata beliau, kata apa tadi. Jadi ke mana mengeluarkan zakat Pak Haji? Tak ada, buat rekening cek katanya. Dikhususkanlah rekening zakat. Lebih 10M tu dalam setahun. Tak, tu hati-hati cek malah. Tak selesai berkau zakat aku kata mula curahkan cepet. Tapi ini termasuk orang yang tadayin. Tadayin tu orang yang sadar zakat. Zakatnya langsung alihkan ke rekening zakat. Langsung dialihkan ke rekening zakat. Cuman bermasalah kalau di rekening potong pajak kan gitu. Kan yang potong pajak. Di rekening semakin banyak berapa pula pajaknya yang dipotong. Maka lebih elok cepet diberikan, disalurkan kepada orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak menerimanya, gitu nih. Ambo bukan menghasut jangan sampai berzakat ke Basnas, jangan sampai dipotong dulu video dek-didik go. Nyana untuk viral dipotong lo. Ustaz Henry menganjurkan tidak menganjurkan zakat ke Basnas, kata tidak ada mau nyabik mana itu. Itu kan ambo menganalisakan bahasa Pak Haji tadi, gitu dia. Itu termasuk ke lembaga-lembaga lain tak mau beliau. Padahal zakat perkara yang memang mesti, yang harus untuk kita keluarkan. Sayatuqunahu sayutawquna ma bakhilu bihi. Tawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala walladzina yaqniduna adh-dhahaba wal fiddah la yanfaqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ada kalimat fabashshirhum, orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar gembiralah kepada mereka. Apa kabar gembira itu? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Masya Allah, bahasa Allah dalam Al-Quran. Fabashshirhum, beri kabar gembira. Itu tanda apa tu? Tanda muak orang tu. Tanda muak. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat itu, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Azab kabar gembira kan tak tu dah. Tak. Tapi karena sudah bosan, muak Allah kepada orang yang enggar membayar zakat, beri kabar gembira kepada mereka. Maksudnya apa? Bahawa neraka itulah tempat yang paling menyenangkan untuk orang yang tak mau membayar zakat. Senangnya di neraka. Bayangkanlah tu. Itulah muak tu. Ya, sama awaknya minta ikut, tidak ikut, lah muak awak. Apanya awak anglan, nak apa dah? Mereka kerja lah, ancak kerja tu. Itu adalah muak tu. Allah Taala. Fabashshirhum, maka beri kabar gembiralah kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak mau membayar zakat, Allah masukkan ke dalam neraka Allah Rabbun Jalla Jalaluh. At-tanbih, dia zakat itu al-infaqul wujub. Zakat itu adalah infak yang wajib. Maka zakat itu ulama berpendapat satu saja hukumnya wajib, tak ada zakat sunnah. Tak ada. Zakat satu saja hukumnya wajib.
Kalau infak, ada infak wajib, ada infak sunnah. Sedekah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib mana dia? Sedekah seseorang bernazar. Sedekah seseorang bernazar, maka sedekah tadi menjadi sedekah wajib. Kalau seandainya anak saya lulus CPNS, saya akan bersedekah kepada si fulan itu yang fakir itu 10 juta. Sedekah tapi wajib. Wajibnya karena ada nazar di dalamnya. Infak macam ni enggak? Nafkah. Nafkah ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nafkah wajib, nafkah umudain. Nafkah dua tiang. Tiang pertama orang tua, tiang yang kedua anak dan isteri. Orang tua ketika tidak ada penghasilan, pensiunan tak ada, usaha tak ada, anak wajib menafkahi kedua ibu bapaknya. Kemudian tiang yang satu lagi, anak dan isteri. Ini umudaini. Ini nafkah namanya nafkah wajib. Nafkah sunnah mana? Nafkah sunnah liman taqarraba biha. Orang yang ada kaitannya dengan kita, maka menafkahi dia. Yang tak mampu itu hukumnya sunnah. Makcik kita, pakcik kita, anak kakak kita, anak adik kita. Itu sunnah bukan wajib, itu sunnah. Ayahnya tak mampu kita lihat untuk menyekolahkan dia. Kita mampu, kita kuliahkan dia. Kuliahlah, ini saya bayar semester awak. Ni. Itu apa namanya? Nafkah sunnah. Tapi kalau zakat wajib bas. Wajib saja. Itu hukum daripada hukum zakat. Hadza wabillahi at-taufiq.